Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Harahap, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 16 Jakarta, memperkenalkan dengan bangga SMK Negeri 16 Jakarta. Kami secara konsisten setiap pagi menyambut kehadiran para putra-putri bangsa yang dititipkan di SMK Negeri 16 Jakarta dengan menerapkan 5S. Selalu kami sambut siswa dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan kami bangga, anak kami pun bangga, kami menyatu untuk satu cita mewujudkan penerapan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Silakan duduk semua. Baik, Bapak mau ngecek anak Bapak selama seminggu ini ada yang sakit apa tidak? Alhamdulillah semuanya saya lihat hadir semua ya, tapi saya pastikan dengan ketua kelas. Ada yang izin ketua kelas? Alhamdulillah, hadir semua Pak. Tepuk tangan dong. Keren. Di samping semuanya Bapak lihat sehat-sehat, senyumnya juga meyakinkan, wajahnya menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Bapak bangga di kelas 11 AKL 1 ini. Baik anak-anakku, sementara ini saya lihat nggak ada wajah yang sedih, ya bahagia semua, benar nggak sih? Yakin? Oke, bahagia. Kenapa bahagia? Karena bersyukur. Oke, alhamdulillah. Baik, pembelajaran kita sesuai dengan agenda yang sudah kita rencanakan di awal tahun pembelajaran. Hari ini kita tiba saatnya untuk mengikuti pembelajaran tentang berpikir kritis. Berpikir kritis berdasarkan Surah Al-Imran 190-191. Ternyata Islam sangat konsen untuk menjadikan umatnya agar berpikir kritis. Profil Pancasila salah satu indikatornya adalah bernalar kritis. Kita harus kritis. Ya, ngomong-ngomong nih, kayaknya 11 kayak saat ini kan jago-jagonya baca. Bapak lihat pernah di halaman ketika diantar oleh bapaknya masih baca buku. Keren banget. Saya lihat 11 AKL 1 di motor baca buku gitu loh. Tepuk tangan dong untuk anak. Pesan nilainya khususnya di pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam nggak ada nilainya yang di bawah 8 ke atas. Luar biasa. Tapi Bapak tolong dikasih komen ya yang berkaitan dengan berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis? Apa sih yang dimaui oleh profil Pancasila sehingga di sana ada yang bernalar kritis? Ayo dong. Saya Pak. Oh, Cynthia, silakan. Jadi berpikir kritis itu ialah ketika sebelum menyimpulkan sesuatu kita harus menganalisisnya terlebih dahulu Pak. Serta berpikir kritis itu adalah pemikiran yang rasional.
Oke, berarti nggak boleh asal itu dong, nggak asal denger dong, nggak boleh asal nerima chatan dari orang dong, nggak boleh langsung panas kuping dong ketika melihat chatan yang menghina kita. Berarti perlu apa? Analisis. Nah, pertanyaan kedua, kita belum pelajari loh, kalian sudah ada yang bisa komen. Jangan-jangan kita sebelum belajar kalian sudah mendalami apa sih berpikir kritis ini. Bapak senang kali ini belum kita bahas, kalian sudah ada yang bisa komentar tentang berpikir kritis. Nina, ini kan lagi gelombang derasnya informasi melalui dunia digital, ya. Dengan menggunakan berbagai aplikasi yang ada, kita bebas memilih mau Instagram kah, mau apa namanya, mau via WA dan lain sebagainya, bebas kita memilih. Nah, apa ya gunanya kita harus berpikir kritis melihat itu semua? Ayo, ada yang bisa komen? Saya Pak. Oke, tepuk tangan dong. Apa kira-kira? Menurut saya manfaat dari kita berpikir kritis itu kita jadi gak gampang buat nerima informasi hoax. Ya Pak. Singkat padat ya, benar. Kalau berpikir kritis, kita nggak gampang, tidak mudah termakan isu-isu miring, isu-isu negatif dari orang-orang yang pasti tidak bertanggung jawab. Banyak yang rumah tangganya hancur gara-gara info negatif dari orang yang tidak jelas. Ya, pantesan Allah mewajibkan umat Islam harus berpikir kritis melalui surah Al-Imran 19191. Ternyata di AKL 1 sudah mulai mendalami itu. Teman-teman yang komen tadi, Bapak yakin selihat semuanya pengen komen ya, tapi waktunya nggak cukup. Nah, cukup teman yang dua aja dulu ya, nanti kita lanjut ya. Baik, sebelum kita lanjut, biar lebih hangat suasananya, kita berikan dulu penguatan PPK melalui ice breaking. Pertama, kita harus banyak senyum. Kedua, kita harus menaburkan salam antar satu dengan yang lain. Di profil Pancasila juga ada kebinekaan global. Di profil Pancasila juga ada gotong royong. Gak mungkin kita bisa menciptakan hati yang berkebinekaan global, gak mungkin kita ada hati yang senang bergotong royong kalau tidak didasari dengan kuatnya hati kita untuk membangun karakter yang bermanfaat untuk sesama. Yuk, siapa? Ketua kelas deh, ketua kelas, silakan pimpin ice breaking. Kelas AKL 1. Baik, kita akan membahas atau mengikuti materi ini. Bapak siapkan dengan pola atau metode diskusi. Tapi Bapak terbuka kalau kalian punya ide yang lain, sebaiknya kita dengan metode ini Pak. Bapak persilakan. Coba tunjuk tangan semuanya setuju kalau kita pelajaran ini kita dengan metode diskusi, setuju semua? Setuju Pak. Ajung tangan, ada yang nggak setuju nggak? Satu aja yang nggak setuju, kita hormati, kita hargai, kita cari yang lain yang bisa disetujui oleh semuanya.
Setuju semua ya? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu Bapak akan bagi 4 kelompok. Ya, lihat. Nah, Bapak kasih waktu kurang lebih 35 menit. Tapi bila ada kelompok yang selesai sebelum waktu yang diberikan, boleh memberitahu Bapak. Kalau nanti semuanya sudah selesai sebelum 30 sampai 35 menit, berarti kita bisa penyampaian hasil kelompok masing-masing dengan lebih cepat. Habis itu nanti kita tanya jawab, di situ refleksi, baru penugasan mandiri. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Langsung ya. Silakan, sekitar 35 menit waktu diskusi dimulai dari sekarang. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Saya Pak. Siapa? Berdiri nggak? Siapa? Ya? Sudah selesai? Sudah Pak. Woi, angkat tepuk tangan kelompok 1. Angkat buku ya. 2, 3, dan 4. Silakan, waktu masih ada 9 menit. Tapi kalau selesai lebih cepat dari 9 menit lagi, silakan disampaikan biar kita langsung penyampaian hasil dari diskusi. Nah Pak, Oke. Kelompok berapa? kelompok 2. Udah selesai? Udah Pak. Keren, tepuk tangan dong. Kelompok 2 muncul. Bagaimana 3 dan 4-nya? Saya sudah Pak, udah selesai. Oh, luar biasa. Udah selesai? Udah Pak. Kelompok 3 nyusul. Tapi kelompok 4 kelihatannya masih sibuk ya. Kelompok saya sudah Pak. Keren juga kelompok 4. Baik. Maju ke depan secara bergantian. Kelompok 4 dulu boleh? Siapa duluan? Siapa duluan? Halo? Siapa duluan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, saya mewakili kelompok 2, yaitu memberikan komentar pada gambar pemandangan lain terkait dengan berpikir bisnis. Menurut saya dan kelompok saya, pemandangan langit itu merupakan kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena langit dapat menunjukkan pergantian siang dan malam. Langit juga sangat menakjubkan pada siang dan malam hari karena kita dapat melihat bintang dan benda langit yang lain-lainnya. Serta kita tidak dapat mengetahui luas langit, hanya Allah yang tahu berapa luasnya. Silakan, hanya satu orang atau mewakili satu kelompok ya, karena waktunya terbatas. Untuk mewakili yang lain cukup satu pertanyaan. Untuk menanggapi atau bertanya boleh. Silakan, kelompok mana saja boleh. Saya Pak Ini, perwakilan dari kelompok 3. Saya setuju dengan pendapat dari kelompok 2 tentang pemandangan langit terkait dengan berpikir kritis, karena pemandangan langit merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah beri. Harus berbuat syukur. Jangan hanya kita berjalan hidup menikmati di bumi Allah, di kolong langit ini, tapi tidak bersyukur. Maka orang yang berpikir kritis itu berbuat syukur kepada Allah, Tuhan Sang Pencipta. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Baik, lanjut. Kelompok apa lagi yang lebih duluan setelah kelompok 2? Silakan.
Langsung aja maju, jangan lihat-lihatan. Silakan. Kelompok 3 tepuk tangan. Silakan hasil diskusinya. Jadi saya akan memberi jawaban hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu memberikan komentar pada gambar keanekaragaman tumbuhan terkait dengan kritik kritis. Nah, tumbuhan itu kan merupakan apa sih namanya, paru-paru untuk bumi. Nah, terus kalau nggak ada tumbuhan kan pasti kayak gersam banget kan di bumi. Terus udah kayak gitu, apa namanya sih, tumbuhan itu kan menghasilkan oksigen dari tubuh kita, dan dia menghasilkan oksigen dengan cara fotosintesis. Nah, selain itu, tumbuhan juga menghasilkan sumber makanan bagi kesehatan kita. Kesimpulannya, apa namanya sih, kita harus melestarikan apa yang udah diciptain sama Allah, karena tidak dengan sia-sia Allah menciptakan tumbuhan itu, maka kita harus melestarikan agar tidak punah. Sekian dari kelompok saya. Keren sekali. Ya Allah. Berarti kita bertanggung jawab menyadari perawatan semua tumbuhan yang Allah berikan untuk kenyamanan hidup kita. Dan hanya menikmati aja, tapi harus merawat. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Saya Pak, Silakan. saya Alia Faiza dari perwakilan kelompok 1. Jadi kami mau memberikan tanggapan tentang hasil diskusi dari kelompok 3. Menurut kami setuju tentang tumbuhan itu penghasil oksigen. Lalu juga tumbuhan bukan hanya sekedar buat menghasilkan oksigen, ada tumbuhan yang buahnya juga bisa dimakan, terus batangnya juga bisa dijadikan untuk furnitur barang. Udah Pak. Mantap sekali, berarti akhirnya hasil kritisnya kelompok 3 seiring dengan hasil berpikir tanggapan dari kelompok 1. Lanjut, terima kasih kelompok 3 yang luar biasa. Lanjut, kelompok yang belum menyampaikan hasilnya, silakan. Saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 untuk mengomentari gambar pemandangan alam. Pemandangan alam itu sangat indah dan sangat banyak. Contohnya itu gunung. Gunung bisa menghasilkan air yang sangat bermanfaat untuk semua makhluk hidup. Dan kita dapat menggunakannya sebaik mungkin, sesuai dengan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kesimpulannya, semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar dan semuanya bermanfaat. Sudah Pak. Wes, keren juga nih kelompok 1. Mantap. Yang komen siapa? Kelompok mana yang bisa menanggapi? Silakan yang punya tanggapan dengan hasil diskusi kelompok 1. Baik, sepertinya sudah idem aja, nggak ada tanggapan. Semua kelompok setuju dengan hasil kelompok 1. Masih satu kelompok lagi yang belum. Kelompok berapa? Silakan kelompok 4. Boleh. Bebas. Mau maju boleh, mau duduk boleh, mau berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan memberikan pendapat mengenai tentang keanekaragaman hewan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, dengan Allah menciptakan hewan, kita dapat merasakan manfaatnya, yaitu dengan mengonsumsi daging hewan sehingga kita mendapatkan energi yang baik untuk diri kita. Terima kasih. Baik, yuk ya, kelompok lain kelompok 4 silakan menanggapi. Kalau mau menanggapi, bertanya. Kalau mau bertanya silakan. Saya Pak. Ya. Saya sangat setuju dengan pendapat kelompok 4 karena hewan bagi manusia, hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi. Tepuk tangan dong semuanya, luar biasa. Baik. Bapak lihat dari awal sampai
di jelang penghujung pelajaran kita tidak ada, saya lihat satupun yang ngantuk di kelas ini, karena kamu juga punya perhatian yang luar biasa, daya serap yang di luar dugaan Bapak, dari waktu ke waktu semakin tajam analisisnya. Baik, untuk membaca dengan benar, mengartikan baik arti per ayat dan per kata surah Al-Imran 190, 191. Hari Jumat besok Bapak kasih tugas agar secara mentoring dengan Rohis SMK 16, sehingga hari Senin sudah laporan setoran hafalan dengan Bapak, hafalan ayatnya, artinya baik per ayat maupun per kata sampai ke kesimpulannya. Kemudian tatap muka berikutnya kita tarik kesimpulan secara keseluruhan. Maka di penghujung pembelajaran ini berpikir kritis kita tentang ciptaan Allah yang diinformasikan melalui surah Al-Imran 190, 191 itu, kita itu jangan hanya tahu beres doang dengan semua kita yang ada di kolong langit, di atas bumi, dengan segala ciptaan Allah hanya untuk kebutuhan manusia loh. Nah, betapa sombongnya kita kalau kita tidak mau berzikir, tidak mau berpikir tentang kemahakuasaan Allah, ya. Nah, jadi sudah hampir kita di penghujung. Bapak ingin refleksi dari kalian semua, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita ini untuk perbaikan ke depan? Apa yang kalian rasakan? Bagaimana suasana belajar kita menurut pendapat Anda? Cukup satu orang untuk refleksi, nanti kita sama-sama dengar untuk menjadi modal kita untuk yang lebih baik di pembelajaran yang akan datang. Silakan, siapa aja? Saya Pak. Ya, silakan. Bisa berdiri nak, biar yang lain lebih jelas semuanya. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik dibanding dengan hari lain, karena biasanya di hari lain itu ada 1-2 anak yang ngantuk, tapi di hari ini dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ini semuanya fokus, bersemangat, dan tetap aktif. Pembelajaran diskusi seperti ini perlu kita tingkatkan, perlu kita cari lagi variasi-variasi yang lain satu dengan yang lain, sehingga semua kamu merasa punya ini kelas, bukan punya orang lain, bukan punya dia, bukan pelajaran dia, tapi kita. Artinya semua kalian sudah merasa nyatu, dilibatkan dalam pelajaran ini. Kalau nggak merasa dilibatkan, pasti bawaannya ngantuk, ya toh? Tapi ini semuanya berjalan dengan aktif. Baik, agar tugasnya nanti jangan lupa saling mengingatkan, kolaborasi yang harus semakin mantap. Kita tidak boleh pintar sendiri, tapi kita harus mengajak orang lain menjadi pintar. Kita jangan baik sendiri, jangan ajaklah orang lain biar ikut menjadi baik. Tapi kalau ada hal yang negatif, ada di kita, cukup kita sendiri, jangan sampai kita berikan ke orang lain. Oke, saya kira itu. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.